Penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia direspon dengan berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan tersebut direkonstruksikan kembali dalam bentuk diorama. Diorama tersebut melukiskan perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda di Pulau Saparua. Perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura tersebut belum mampu memuntahkan dominasi Belanda di Maluku. Meskipun demikian, perlawanan tersebut telah menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Selain perlawanan rakyat Maluku, perlawanan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi penjajahan bangsa-bangsa Eropa? Oke, sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Pattimura merupakan salah satu perlawanan rakyat terhadap penjajahan yang terjadi sebelum abad ke-20. Pada masa itu, perlawanan rakyat memang identik dengan perlawanan secara fisik atau peperangan. Dengan gagah berani, rakyat menghadapi penjajahan bangsa Eropa dengan bermodalkan senjata tradisional dan sederhana. Itulah strategi perlawanan rakyat sebelum abad ke-20. Lantas, bagaimana jalan perlawanan tersebut? Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Tangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mendapatkan sambutan baik. Akan tetapi dalam perkembangannya, bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda atau VOC melakukan monopoli perdagangan. Kegiatan monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis dan VOC sangat mengganggu dan merugikan rakyat. Oleh karena itu, rakyat mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan. Dari peta tersebut, Anda dapat mengetahui Aceh mempunyai letak strategis, yaitu sebagai pintu gerbang menuju Selat Malaka. Letak geografis yang strategis tersebut memiliki keunggulan ekonomis, sehingga dimanfaatkan masyarakat Aceh dengan menjadi pedagang. Lada menjadi komoditas utama Aceh yang mendominasi perdagangan dunia. Selain lada, komoditas lain yang diperdagangkan Aceh yaitu beras, timah, emas, dan perak. Berbagai komoditas unggulan tersebut mendorong Portugis berusaha monopoli dan menaklukkan Aceh. Menanggapi aksi tersebut, rakyat Aceh melakukan perlawanan. Latar belakang perlawanan. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang asing mengalihkan perdagangan ke Aceh. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi Aceh. Apa keuntungan yang diperoleh oleh Aceh? Dalam perkembangannya, Portugis berusaha menguasai Aceh. Sebaliknya, Aceh menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai sebuah ancaman untuk mewujudkan cita-cita menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Jalannya perlawanan. Aceh menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi perlawanan Portugis. Strategi Aceh adalah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata prajurit dan meriam. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Setelah kekuatan Aceh dirasa cukup, pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar menyerang Portugis di Malaka. Portugis mampu menggagalkan serangan ini setelah mengerahkan semua pasukannya. Portugis kemudian membalas serangan Aceh pada tahun 1569. Akan tetapi serangan tersebut juga mampu digagalkan oleh pasukan Aceh. Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh kembali menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Selain untuk mengusir Portugis, serangan ini bertujuan mewujudkan mimpi menyatukan Aceh dan Malaka. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda menghimpun kekuatan untuk menyerang Portugis di Malaka. Cara yang dilakukan Sultan Iskandar Muda adalah sebagai berikut. Pertama, mendatangkan kuda-kuda dari Persia. Yang kedua, membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri. Ketiga, menyediakan kapal yang mampu memuat 600-800 prajurit. Yang keempat, menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur perdagangan wilayah kekuasaannya.
Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis di Malaka. Serangan ini sempat menyebabkan Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan untuk menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan Aceh dan Portugis saling menyerang. Akan tetapi, baik Aceh maupun Portugis tidak bisa saling menguasai.